Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang materi yang kami sudah diskusikan, yaitu panja piutang. Kami di sini kelompok 11 yang beranggotakan Andika Nugroho Aji, NIM 547, dan saya sendiri Randy Waluyo Putro, NIM 559. Selanjutnya tentang pengertian panja piutang akan dijelaskan Mas Andika. Persilakan. Ya, terima kasih Mas Randy. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Selanjutnya yaitu mengenai dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu yang pertama perusahaan anjak piutang atau faktor, yaitu faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua yaitu klien atau supplier. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Yang ketiga yaitu nasabah. Nasabah adalah pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Selanjutnya mengenai mekanisme transaksi anjak piutang dapat berbentuk yang pertama disclosed. Disclosed adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat utang tersebut jatuh tempo, perusahaan piutang atau disebut dengan faktor memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan. Biasanya di atas faktor dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktor ini telah diserahkan atau dijual kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua yaitu undisclosed atau confidential. Undisclosed atau confidential adalah transaksi penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang, yaitu klien atau supplier, tanpa pemberitahuan kepada customer atau nasabah yang bersangkutan, kecuali kalau ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau kecuali secara sepihak perusahaan anjak piutang atau faktor menganggap akan mendapatkan risiko. Selanjutnya mengenai dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Pasal tersebut kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/031/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Selain 2 peraturan di atas, terdapat beberapa dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu yang pertama pasal 6 huruf 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, Keputusan Presiden atau Kepres nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan nomor 468/KMK.017/1995
tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Yang kelima yaitu Peraturan Presiden atau PP Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mas Reni. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemberitahuan atau notifikasi setiap transaksi anjak piutang pada pihak customer. Dimaksudkan antara lain yaitu yang A, untuk menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. Yang B, akan mencegah customer atau debitur melakukan perbuatan yang merugikan pihak perusahaan anjak piutang, yang misalnya pengurangan jumlah piutang sesuai dengan kontrak klien atau supplier sebagai penjual. Yang C, akan mencegah perubahan-perubahan yang ada dalam kontrak yang mempengaruhi perusahaan anjak piutang. Dan yang D atau yang terakhir, akan memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut atas namanya apabila terjadi perselisihan. Next. Dalam perjanjian atau perikatan recourse atau with recourse, klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang ia jual kepada perusahaan anjak piutang. Yang pertama, recourse adalah nasabah yang tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya. Yang kedua, without recourse adalah nasabah yang tidak mampu membayar akan tetapi kredit tersebut ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. Yang selanjutnya, pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Dalam prosesnya ada 3 pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, diantaranya yaitu yang pertama, perusahaan jasa anjak piutang, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas anjak piutang dari klien atau bisa dikatakan sebagai investor. Yang kedua, klien, merupakan pihak yang menerima jasa dari investor di mana ia jual piutang perusahaannya. Yang ketiga, pemilik piutang, merupakan pihak yang membeli jasa atau barang dari klien. Selanjutnya yaitu manfaat anjak piutang. Proses anjak piutang mendatangkan manfaat bagi ketiga pihak yang terlibat, diantaranya yaitu yang pertama, manfaat untuk investor atau faktor. Perusahaan investor atau faktor akan mendapatkan keuntungan berupa biaya lainnya dari pihak klien. Yang kedua, manfaat untuk klien. Klien memiliki berbagai manfaat dari kegiatan anjak piutang ini, baik dari segi pembiayaan seperti dapat meningkatkan penjualan dan kelancaran arus kas perusahaan. Di non pembiayaan, di mana klien bisa mendapatkan manfaat seperti kemudahan dalam proses penagihan utang, kemudahan perencanaan, efisiensi usaha, dan juga peningkatan kualitas dalam piutang. Dan yang ketiga, manfaat untuk nasabah atau debitur. Anjak piutang membawa keuntungan bagi debitur karena debitur memiliki kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Selain itu, adanya jasa administrasi penjualan memberikan kesempatan untuk nasabah melakukan penjualan lebih cepat. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kurangnya, bisa komen di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.